Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang mazhab-mazhab dalam fikih yang beranggotakan Mulyani Rahayu, Putri Alfiatur Rohmah, dan saya Rotania Umul Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mazhab dan juga sejarah munculnya mazhab. Mazhab secara bahasa berarti jalan yang dilalui atau ditempuh yang menjadi tujuan seseorang. Sedangkan secara istilah mazhab memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu jalan pemikiran atau metode seorang imam mujtahid dalam menentukan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan sedangkan yang kedua yaitu memiliki pengertian fatwa atau pendapat oleh seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan mazhab dalam fikih berarti aliran-aliran pemahaman hukum syara oleh seorang imam mujtahid yang diistimbatkan dari Al-Quran dan hadis. Terbentuknya mazhab karena adanya perbedaan di antara umat Islam, terutama dalam pandangan fikih. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman di antara mereka. Selain itu, juga dikarenakan perbedaan pengetahuan mereka terhadap masalah hadis, dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan ke materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap yakni Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Ibnu Zuqah Al-Tamimi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 800 Hijriah atau sekitar 699 Masehi. Kemudian beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Beliau hidup semasa pemerintahan Bani Umayyah selama 52 tahun. Kemudian pada pemerintahan Bani Abbasiyah selama 18 tahun. Beliau berprofesi sebagai pedagang. Kemudian beliau menjadi pengembang ilmu pada masanya. Beliau merupakan keturunan ketiga dari Rasulullah. Beliau juga berguru kepada Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Qatadah, Imam Salamah, dan masih banyak lagi. Beliau berguru kepada tabi'in yang lain. Tokoh yang kedua yakni Imam Maliki. Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau merupakan termasuk keturunan bangsa Himyar. Sejak kecil, beliau terdidik sebagai guru dan ulama di kota Madinah. Kemudian beliau berguru di tabi'in dan tabi'in, di antaranya yakni Muhammad bin Yahya Al-Ansari, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan masih banyak lagi. Mazhab beliau berkembang ke berbagai negara seperti Mesir, Andalusia, Afrika, dan masih banyak lagi. Lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah kami. Kemudian tokoh yang ketiga yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi di Gaza. Imam Syafi'i sejak kecil ditinggal oleh ayahnya dan beliau diasuh oleh ibunya. Imam Syafi'i merupakan salah satu murid Imam Maliki yang sangat cerdas, sehingga beliau mempunyai paham dan pemikiran tersendiri sehingga menciptakan mazhab sendiri. Imam Syafi'i terkenal cerdas sehingga beliau mampu menghafal Al-Mutawattah pada usia 13 tahun. Kemudian tokoh yang terakhir yakni Imam Hambali. Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah atau sekitar 780 Masehi. Salah satu guru Imam Hambali yakni Imam Syafi'i.
Imam Hambali sangat mahir dalam berbagai macam ilmu seperti ilmu tasawuf, hadis, fikih, tafsir, kalam, dan lain-lainnya. Akan tetapi beliau sangat menonjol kemahirannya pada bidang ilmu fikih dan ilmu hadis, sehingga beliau dijuluki sebagai muhaddis atau seorang ahli hadis, dan mufaqih atau seorang yang ahli ilmu fikih. Di sini saya Putri Alfiatur Rahmah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Mulyani, yaitu corak ijtihad masing-masing mazhab. Yang pertama yaitu dari Imam Abu Hanifah. Metode atau corak yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum istinbat berdasarkan pada 7 hal pokok. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu Sunnah Rasul sebagai penjelas terhadap hal-hal global yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu fatwa sahabat, akwal al-sahabah, karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat yang mengetahui asbab an-nuzul Al-Quran serta sebab al-wurud hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Yang keempat yaitu kias analogi yang digunakan apabila tidak ada nas shareh dalam Al-Quran, hadis maupun akwal al-sahabah. Yang kelima yaitu istihsan, yaitu keluar atau menyimpang dari keseharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepat kias atau kias tersebut berlawanan dengan nas. Yang keenam yaitu ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam sunnah khusus hukum pada suatu masa tertentu. Yang terakhir yaitu urf, yaitu ada kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah, dan sebelum ada prakteknya pada masa sahabat. Yang kedua yaitu dari Imam Malik. Dasar-dasar mazhab Malik adalah Al-Quran, sunnah, ijma, tradisi penduduk Madinah, qiyas, fatwa sahabat, al-mas'alah, al-mursalah, urf, istishab, sat, al-syariah, dan syar'u man qablana. Yang ketiga yaitu dari Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Imam Syafi'i pertama kali selalu mencari alasan dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua, sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan para nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Yang keempat yaitu qiyas. Mazhab yang keempat yaitu dari Imam Hambali. Langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh Ahmad ibnu Hambal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Ahmad ibnu Hambal sumber hukum pertama adalah al-nusukh, yaitu Al-Quran dan hadis yang marfu'. Yang kedua yaitu fatwa sahabat. Apabila Imam Ahmad mendapatkan fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias. Yang ketiga yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu mengambil hadis mursal dan do'if sekiranya tidak ada yang menghalanginya. Yang terakhir yaitu qiyas. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami